Halo, what's up bro? Masih bersama iQuid TV, channel yang siap membahas hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak untuk diperbacotkan. Indonesia yang wilayahnya terbentang luas dari Sabang sampai Merauke memiliki keanekaragaman sumber daya hayati dan manusia. Terdapat pula ribuan suku yang mendiami seluruh wilayah tanah air ini. Setiap suku tentu memiliki adat istiadat dan budayanya sendiri, termasuk soal bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah. Percaya tidak percaya, sejumlah suku disebut menguasai ilmu hitam yang kerap digunakan apabila mereka merasa terancam atau untuk melindungi kepentingan hidup dan kelestarian tempat mereka tinggal. Beberapa suku berikut ini bahkan dipercaya masih menguasai kemampuan gaib tersebut. Penasaran bukan dengan ilmu yang mereka miliki? Berikut ulasannya. Suku Baduy. Etnis asli yang mendiami wilayah Banten ini terkenal cukup tertutup, meski hidup di daerah yang dekat dengan kawasan metropolitan, yakni Jabodetabek. Kalau ngomongin soal ilmu hitam seperti meramal masa depan, pelet, santet, debus, bahkan ilmu kebal senjata, banyak orang yang berguru ke daerah ini. Mau kebal senjata api atau senjata tajam, semua ada kursusnya. Jangankan mendatangkan malapetaka buat orang di luar suku yang dianggap mengancam, orang Baduy sendiri pun bisa kena batunya kalau coba-coba membuat masalah. Contohnya, kalau ada orang Baduy yang berani melanggar adat istiadat, misalnya naik kendaraan pas bepergian dan bukannya jalan kaki, dijamin mereka bakal langsung kena sakit misterius. Meski ilmu hitamnya sangar, tapi mereka suku yang ramah dan kalem terhadap orang asing. Selama kita ramah terhadap mereka, mereka juga akan lebih ramah terhadap kita. Suku Asmat. Sanggup menemukan barang hilang hingga bisa mendatangkan hujan petir adalah segelintir contoh dari sekian banyak ilmu gaib yang dimiliki suku Asmat. Selain menghormati leluhur mereka yang dipercaya tinggal di alam gaib tempat matahari terbenam, suku asli bumi Papua ini juga pantang dibikin tersinggung. Sekali mereka marah, siap-siap saja kamu bakal dikirimi hadiah berupa sakit misterius, miskin mendadak, kecelakaan, dan masih banyak lagi. Sihir ini juga jadi cara mereka buat menjaga alam sekitar supaya tidak dirusak orang tak bertanggung jawab. Bagi mereka, merusak alam sama saja dengan menghancurkan tempat tinggal para dewa mereka. Suku Osing. Banyuwangi punya reputasi sebagai sarangnya dukun santet super sakti. Kentalnya tradisi santet di sana menjadi semakin santer terdengar usai di tahun 1998 terjadi peristiwa gaib yang menewaskan ratusan orang. Orang-orang itu dibunuh dengan sadis karena dituduh sebagai dukun santet. Suku Osing bahkan mengenal santet dalam 4 jenis. Ada santet hitam buat balas dendam sampai si musuh meninggal. Santet merah buat balas dendam tapi tak sampai menewaskan korbannya. Santet kuning buat bikin orang lain jadi suka. Dan santet putih konon buat melancarkan usaha. Suku Batak. Meskipun tidak semua suku Batak menguasai ilmu hitam, tapi mereka yang mampu melakukannya bisa dibilang sangat mengerikan. Buktinya di tahun 2006 silam, perwakilan dari suku ini dinobatkan menjadi ketua paranormal sedunia di Jerman.
mengalahkan voodoo dari Haiti. Sampai sekarang masih ada orang-orang dari suku yang berasal dari Sumatera Utara ini yang akrab dengan Begu Ganjang. Makhluk halus yang berarti setan panjang ini bentuknya memang mirip orang, dengan tangan dan kaki super panjang. Mereka biasa jadi peliharaan orang. Makhluk ini sangat ditakuti karena mereka dipercaya sebagai iblis pencabut nyawa. Siapapun yang melihat sosok mereka dipercaya bakal meninggal beberapa hari kemudian. Biasanya para Begu Ganjang atau orang yang memelihara setan tersebut akan mengirim makhluk ini buat mendatangi orang-orang yang tak mereka sukai. Suku Kajang. Suku yang tinggal di pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini percaya kalau mereka tinggal di Tanah Toa, tanah tertua di bumi yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan. Suku yang khas dengan pakaian serba hitam ini sebenarnya sangat bijaksana. Warna hitam sendiri mereka pilih untuk melambangkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kematian yang sewaktu-waktu bisa datang. Meski terkesan kalem, ilmu doti kajang mereka bisa bikin siapapun keder. Selain bisa menghilangkan nyawa orang, mereka juga jago mempraktikkan ilmu kebal dan bisa melembekkan kepala orang layaknya dodol. Suku Dayak. Kalau ngomongin ilmu hitam, tidak bisa tidak menyebut suku Dayak. Cerita soal kemampuan mereka mengirim guna-guna dan pelet sudah menyebar kemana-mana. Salah satu ilmu magis mereka yang paling terkenal adalah mandau terbang. Senjata tradisional suku Dayak ini bisa dikendalikan dari jarak jauh untuk menyerang lawan atau melindungi kawan. Jadi kalau orang Dayak punya musuh, mereka tidak perlu capek-capek mengejar atau menghadapi musuh mereka, karena mandau bisa melesat terbang sendiri mengejar musuhnya. Nah, itulah 6 suku di Indonesia yang dipercaya masih menguasai ilmu hitam, yang bisa IQ TV rangkum untuk kalian. Waduh, kalau menurut kalian gimana nih guys? Serem gak nih? Jika kalian punya unek-unek mengenai konten ini, jangan lupa ya guys, kalian dipersilahkan buat adu bacot di kolom komentar. Terima kasih.